Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan untuk berada di tempat ini. Pertama-tama, perkenalkan saya Dr. Deski Sinuhaji, SPPK, Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan Pertama, Provinsi Bengkulu, tahun 2021, Unit Kerja Laboratorium RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu, ingin mempresentasikan laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Pemeriksaan Rapid Test Antigen COVID-19 di Laboratorium Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novianti, SPMSI, selaku pembimbing yang telah memberi masukan, saran mulai dari rancangan aktualisasi sampai laporan aktualisasi ini. Kemudian kepada Dr. Haji Sapriyadi MM, selaku mentor yang telah memberi banyak waktu, masukan, saran dalam pelaksanaan aktualisasi di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto sampai saat ini. Kemudian kepada Bapak Alam Nasrah, SPD MPD, selaku pemuji yang telah memberikan masukan dalam pelaksanaan laporan aktualisasi ini. Pendahuluan, latar belakang, itu ASN atau aparatur sipil negara ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ya, pada saat ini nilai citra ASN itu masih ada yang buruk, ya, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Salah satunya dengan melaksanakan pelatihan dasar. Tujuan dari latsar atau pelatihan dasar CPNS ini adalah untuk mengaktualisasikan nilai aneka serta peran kedudukan ASN, manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of governance. Ruang lingkup aktualisasi ini dilakukan selama 30 hari kerja, mulai dari 24 Juni 2021 sampai 31 Juli 2021 di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam memberikan pelayanan laboratorium. Deskripsi organisasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu ini berdiri pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 10 Juli 1989. Pengelolaan keuangannya sampai saat ini yaitu BLUD. Visi RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu yaitu menjadi rumah sakit khusus jiwa unggulan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan terpadu terapi dan rehabilitasi narkoba di wilayah Sumatera. Sementara visi dan misinya ada 7, ya. Kemudian ini struktur organisasi RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu dikepalai seorang direktur, kemudian ada beberapa komite perawatan, medik, hukum dan etik, komite kesehatan lainnya, dan beberapa seksi pelayanan penunjang medik keperawatan, kemudian instalasi dan seksi diklat dan PPSDM, ya. Laboratorium klinik sendiri ini masuk dalam instalasi yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu. Dokter spesialis patologi klinik merupakan dokter spesialis yang kedudukannya sebagai anggota tim klinik atau secara individual mempunyai kewajiban memberikan keterangan ahli yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan laboratorium lanjutan sesuai dengan data klinik yang diperolehnya. Dan dokter spesialis patologi klinik bertanggung jawab atas mutu hasil pemeriksaan laboratorium. Rancangan aktualisasi yaitu dengan menerapkan konsep-konsep nilai dasar profesi ASN yang aneka tadi dalam pelaksanaan kegiatan. Penetapan isu ini menggunakan analisis APKL, yaitu aktual problematik kelayakan layak. Sedangkan untuk menentukan kualitas isu, kita menggunakan metode analisis USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Dari identifikasi yang kita lakukan ada 5 isu yang layak, kemudian dilakukan metode USG, yaitu ada 3 isu utama, ya, yang harus dipecahkan sesegera mungkin, yaitu yang pertama, belum optimalnya kegiatan pelayanan pemeriksaan rapid antibody COVID-19 di RSKD Suprapto Provinsi Bengkulu. Yang kedua, belum optimalnya pelayanan pemeriksaan swab rapid
tes antigen COVID-19 di Laboratorium RSKD Suprapto Provinsi Bengkulu. Dan yang ketiga, belum maksimalnya pelayanan pemeriksaan swab rapid test antigen COVID-19 pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu. Dengan melakukan metode USG tersebut didapatkan isu utama, ya, yaitu belum optimalnya pelayanan pemeriksaan swab rapid test antigen COVID-19 di Laboratorium RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu. Langkah-langkah pemecahan isu ada 6 langkah, ya. Yang pertama itu mengadakan rapat internal laboratorium terkait pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan rapid test antigen COVID-19. Yang kedua, melakukan refreshing atau pengenalan reagen baru kepada analis. Yang ketiga, membuat SOP revisi. Yang keempat, membuat pelatihan pengambilan swab antigen. Yang kelima, membuat perubahan jadwal jaga analis dengan menggabungkan yang sudah mengerti dengan yang belum mengerti pengambilan swab dan pemeriksaan rapid test antigen. Yang keenam, mengevaluasi pekerjaan analis dalam mengerjakan rapid test antigen COVID-19. Ini jadwal rencana kegiatan mulai dari minggu keempat bulan Juni sampai dengan minggu keempat bulan Juli 2021. Capaian aktualisasi, rangkaian pelaksanaan kegiatan dan jadwal implementasi, yaitu menginternalisasikan nilai-nilai dasar aneka on kampus yang dilaksanakan selama 18 hari kerja, mulai tanggal 3 Juni 2021 sampai 23 Juni 2021. Tahap habituasi, yaitu off kampus selama 30 hari kerja, mulai dari 24 Juni 2021 sampai 31 Juli 2021. Ini tabel pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi kepada mentor dan pembimbing terkait rancangan aktualisasi, yaitu mulai dari 24 Juni 2021 sampai 10 Juli ya 2021. Yang kedua, mengadakan rapat internal laboratorium terkait pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan rapid test COVID-19. Yang ketiga, melakukan refreshing atau pengenalan reagen baru kepada analis. Kemudian merevisi SOP pemeriksaan swab antigen COVID-19. Yang kelima, membuat pelatihan pengambilan swab dan pemeriksaan rapid test antigen COVID-19. Yang keenam, membuat perubahan jadwal jaga analis dengan menggabungkan yang sudah mengerti dengan yang belum mengerti atau kurang mengerti, ya, pengambilan swab dan pemeriksaan swab antigen COVID-19. Yang ketujuh, mengevaluasi pekerjaan analis mengerjakan rapid test antigen COVID-19. Yang kedelapan, menyusun dan menyelesaikan laporan aktualisasi. Yang kesembilan, konsultasi dengan mentor dan pembimbing terkait laporan aktualisasi. Capaian kegiatan, dari 6 kegiatan tadi, yang pertama, kegiatan pertama, mengadakan rapat internal laboratorium terkait pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan rapid test antigen COVID-19. Kegiatannya yaitu mengadakan rapat internal laboratorium terkait pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan rapid test antigen COVID-19. Tanggal pelaksananya 25 Juni 2021. Nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya itu akuntabilitas, kejelasan target, transparansi, ya. Kalau nasionalisme yaitu musyawarah mufakat, etika publik yaitu nilainya yaitu bertanggung jawab dan sopan, hormat dan taat perintah, komitmen mutu, efektivitas mutu, anti korupsinya peduli, berani dan adil. Dampak kegiatan tidak dilakukan dengan nilai dasar ASN tadi, pelayanan terganggu karena tidak mengetahui kendala di lapangan dan tidak ada solusi, serta pemerataan tanggung jawab petugas laboratorium tidak sama dalam melaksanakan tugas, sehingga hal ini akan mengganggu berjalannya atau terlaksananya visi misi rumah sakit. Ini buktinya, yaitu ada undangan rapat ya tanggal 25 Juni 2021, ini notulensi, absensi ini foto sewaktu dilakukan rapat internal laboratorium. Kegiatan kedua yaitu melakukan refreshing atau pengenalan reagen baru pada analis. Tanggal pelaksanaannya 2 hari, yaitu 26 Juni sampai 25 Juni sampai 26 Juni 2021. Buktinya foto kegiatan saat pengenalan reagen rapid antigen dan diskusi. Yang kedua itu foto rapid antigen. Nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya itu akuntabilitas, tanggung jawab, integritas dan transparansi, nasionalisme yaitu nilainya itu kebijaksanaan, persatuan, etika publik, cermat dan taat, komitmen mutunya efisien dan mutu,
Kemudian anti korupsi, kerja keras, peduli, dan adil. Dampak kegiatan tidak dilakukan dengan nilai dasar ASN itu kurangnya tanggung jawab, tidak ada integritas dan pengetahuan dalam memberikan pelayanan laboratorium yang diberikan, sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal dan kurang efisien, sehingga kurangnya mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini foto-foto rapid antigen yang ada, karena sampai saat ini cukup banyak rapid test antigen yang beredar di masyarakat, di mana prinsip dan metode pemeriksaannya memang hampir sama, tapi ada perbedaan dari satu merek ke merek lainnya. Ini foto kita berdiskusi, dan ini menjelaskan salah satu regen pemeriksaan rapid antigen. Kegiatan ketiga yaitu membuat atau melakukan revisi SOP pemeriksaan swab antigen COVID-19. Tanggal pemeriksaannya itu 25 Juni 2021, bukti kegiatannya, foto saat berdiskusi pembuatan SOP baru atau revisi SOP ya, standar prosedur operasional, swab nasofaring, orofaring, pemeriksaan antigen COVID-19. Nilai dasar ASN tergantung, akuntabilitas nilainya itu tanggung jawab, integritas dan kejelasan, nasionalisme, integritas, kebijaksanaan dan persatuan, etika publik, cermat dan taat, komitmen mutu, efektivitas mutu, anti korupsinya peduli dan adil. Dampak kegiatan ini bila tidak dilakukan dengan nilai dasar ASN yaitu kurangnya pengetahuan dalam memberikan pelayanan laboratorium yang diberikan, sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal, kurang efisien, sehingga kurangnya mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena tidak ada pedoman dalam melaksanakan tugas atau pemeriksaan. Ini foto kita setelah dalam berdiskusi dalam merevisi SOP, di mana ini revisi SOP yang baru, di mana pada saat ini sudah 6 kali revisi, karena mengingat kasus COVID ini semakin tinggi karena ada varian baru, sehingga SOP ini harus dilakukan revisi. Ya. Kegiatan 4, membuat pelatihan pengambilan swab pemeriksaan rapid test antigen COVID-19. Ini tanggal pelaksanaannya itu 26 Juni 2021. Bukti kegiatannya itu undangan kegiatan pelatihan pengambilan swab dan pemeriksaan rapid test antigen COVID-19. Kedua, absensi kehadiran dalam pelatihan. Yang ketiga, foto kegiatan pelatihan pengambilan swab dan pemeriksaan rapid test antigen COVID-19. Yang keempat, hasil pemeriksaan rapid test antigen COVID-19. Nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya yaitu akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, nasionalisme, integritas, nilai etika publik yaitu cermat, tanggung jawab, dan taat. Nilai yang terkandung pada komitmen mutu yaitu efektivitas yang berorientasi pada mutu, nilai anti korupsi yaitu tanggung jawab dan mandiri. Dampak kegiatan bila tidak dilakukan dengan nilai dasar ASN yaitu pelayanan terganggu karena petugas tidak memiliki kompetensi yang sama dalam melaksanakan pemeriksaan swab rapid test antigen COVID-19, serta pelayanan prima RSKJ Provinsi Bengkulu ini sulit terwujud. Ya. Ini undangan pelatihannya, ini absensi pelatihan, ini pemeriksaan rapid test antigen, ya, ini negatif semua ya. Ini ada yang positif juga ya. Kemudian ini foto kita dalam melaksanakan pemeriksaan rapid test antigen. Kegiatan kelima itu membuat perubahan jadwal jaga dengan menggabungkan analis yang sudah mengerti, yang sudah pelatihan sebelumnya, kemudian ada analis yang belum melaksanakan pelatihan. Jadi kita gabung supaya transfer knowledge-nya berjalan sehingga seluruh analis ini bisa melaksanakan pemeriksaan dan pengambilan swab rapid test antigen dengan baik. Tanggal pelaksanaannya itu 5 Juni 2021 sampai 26 Juni. Jadi 2 bulan ya jadwalnya, atau setelah aktualisasi ini mulai dari bulan Juli, Agustus, dan selanjutnya. Bukti kegiatan, pertama foto diskusi pembuatan jadwal dinas bersama kepala ruangan dan analis. Yang kedua itu jadwal dinas bulan Juli dan jadwal dinas bulan Agustus 2021. Ya, dan jadwal dinas sebelum aktualisasi. Nilai dasar ASN yang terkandung yaitu nilai akuntabilitas yaitu transparansi dan tanggung jawab, nilai nasionalisme yang terkandung di dalam itu demokratis, persatuan, nilai pada etika publik yaitu bertanggung jawab dan hormat, nilai pada komitmen itu efektivitas
akuntabilitas yang berorientasi pada mutu, anti korupsi itu tanggung jawab, disiplin, dan adil. Dampak kegiatan ini bila tidak dilakukan dengan nilai dasar ASN, yaitu visi misi rumah sakit tidak berjalan dengan baik, yaitu pelayanan terganggu karena petugas tidak memiliki kompetensi yang sama dalam melaksanakan pemeriksaan swab rapid antigen COVID-19, sehingga pelayanan pemeriksaan dapat terganggu. Ini jadwal sebelum aktualisasi, ya, karena kita juga membatasi, ya. Jadi ini jadwal bulan Juli, ya. Kita sudah menggabungkan yang sudah pelatihan dengan yang baru pelatihan, ya. Kemudian ini foto kita berdiskusi dengan kepala ruangan dalam pembuatan jadwal. Ini jadwal dinas bulan Agustus 2021. Kegiatan ke-6, mengevaluasi pekerjaan analis dalam mengerjakan rapid test antigen COVID-19. Tanggal pelaksanaannya dari 26 Juni setelah pelatihan sampai 20 Juli 2021. Daftar lampirannya itu foto kegiatan atau diskusi atau wawancara dengan analis ya terkait pelaksanaan swab antigen. Yang kedua, foto laporan dinas dan buku operan sebelum aktualisasi. Yang ketiga, foto laporan dinas dan buku operan setelah aktualisasi. Ya. Yang keempat, foto pengambilan swab sebelum aktualisasi. Yang kelima, foto pengambilan swab setelah aktualisasi. Nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya itu akuntabilitas, tanggung jawab, integritas dan kejelasan, nasionalisme itu kebijakan dan persatuan, etika publik, cermat, sopan dan hormat, komitmen mutu, efektivitas yang berorientasi pada mutu, anti korupsi, tanggung jawab dan mandiri, dampak kegiatan bila tidak dilakukan dengan nilai dasar ASN yaitu tidak dapat menilai keberhasilan suatu program pelatihan yang telah dilakukan, sehingga mutu pelayanan dan program pelatihan pengambilan swab antigen COVID-19 tidak dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Ini foto kita berdiskusi atau wawancara dengan analis yang mengerjakan swab, ya. Ini buku operan, ya, atau laporan sebelum aktualisasi, di mana masih beberapa kali ini masih banyak dioperkan, ya, tidak langsung dilaksanakan karena analis belum paham atau takut dalam melaksanakan pemeriksaan swab. Kemudian ini setelah aktualisasi semua berjalan, pemeriksaan sudah baik, ya. Ini foto pemeriksaan ini sebelum aktualisasi, ya. Jadi ini pasien jiwa, ini tugas rumah sakit. Jadi lebih ketat yang sekarang, ya. Jadi udah APD atau kendaraan perangnya sudah baik, ya, sudah lengkap. Ini dan membangun komunikasi dengan mentor dan pembimbing, ya. Pada saat pandemi ini kita melaksanakan komunikasi atau konsultasi dengan dua metode, yaitu daring atau dengan metode tatap muka, baik dengan mentor dan pembimbing. Ini foto dan dokumentasi komunikasi dengan mentor, ya, dengan Dr. Sapriyadi. Terima kasih Pak Sap. Komunikasi kita juga baik, ya, jadi pelaksanaan aktualisasi dan laporan ini berjalan dengan baik sampai disetujui. Ada beberapa kali kita melakukan pertemuan, ya. Ini kita berdiskusi sampai laporan ini disetujui untuk dipresentasikan. Ini komunikasi dengan pembimbing, dengan Bu Novi juga cukup lancar, ya Bu. Terima kasih, ya. Kita diskusi dengan teman-teman, ini diskusi dengan Bu Novi terkait laporan aktualisasi, dan sampai laporan aktualisasi disetujui untuk dipresentasikan. Sebagai kesimpulan, nilai aneka ini menjadi dasar ASN dalam menjalankan tugas dan profesi dan menjalankan kewajiban di tempat kerja. Kemudian Latsar Pola Baru menekankan pentingnya internalisasi dan aktualisasi nilai dasar profesi ASN di lingkungan kerja, sehingga ASN yang profesional serta ASN yang menjadi pelayanan prima, ya, baik, sehingga citra negatif yang selama ini melekat pada diri ASN, khususnya petugas kesehatan di RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu, menghilang dan menjadikan citra pelayanan publik yang kembali baik, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi. Dan laporan aktualisasi ini berisi kegiatan yang dilakukan di unit kerja oleh penyusun dengan mengaktualisasikan nilai dasar aneka yang dapat meningkatkan kinerja penyusun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai saran, nilai aneka diharapkan akan tetap
terinternalisasikan dan teraktualisasikan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan, khususnya di RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi ASN-nya itu sebagai pelayanan publik dan berorientasi kepada kepuasan serta kepentingan masyarakat. Terima kasih dan mohon masukan.